Kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat, baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan Allah. Katakan. Zikir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu kata para ulama ada dua. Ada dua. Pertama, zikir bil qalbi. Zikir dengan hati. Itu biasa dilakukan sama orang-orang tarekat. Allah, Allah. Itu adalah zikir bil qalbi. Apakah ada dalilnya zikir Allah, Allah? Ada di Al-Qur'an. Wa zikru isma rabbik. Sebutlah nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita apa? Allah. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan zikir Allah sudah ada dari Al-Quran hadis apa bilang baca Quran itu dulu. Allah. Kemudian zikir yang kedua zikir bil lisan, zikir dengan lisan. Ayyuhuma afdal, dari keduanya mana yang lebih utama? Kata para ulama ada khilafiyat, tapi yang paling utama katanya zikir bil lisan dibarengi dengan zikir bil qalbi. Ini yang paling utama. Imam Baihaqi telah meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib, dia berkata, ketika para sahabat memasuki Mekah pada hari Fathul Makkah. Fathul Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah kalau tidak salah. Rasulullah membawa 10.000 sahabat masuk ke Mekah. Maka ketika masuk Mekah, para sahabat tidak henti-hentinya mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca tahlil la ilaha illallah. Kemudian melakukan apa lagi? Tawaf di Baitullah hingga waktu subuh. Maka Abu Sufyan berkata kepada Hindu, ini tokoh Quraisy yang belum masuk Islam, nanti mencari masuk Islam. Bagaimana menurutmu kejadian itu? Apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya masuknya para sahabat bisa menaklukkan Mekah ketika itu, apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Abu Sufyan kepada Hindu. Maka Hindu mengatakan, "Na'am, ya, itu daripada Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika pagi hari keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, "Tadi kamu Abu Sufyan, kamu kemarin mengatakan kepada Hindu, apakah waktu Mekah itu kejadian ini termasuk daripada Allah Subhanahu wa taala?" Orang akan mengatakan iya. Jadi ketika itu Abu Sufyan sama Hindu ngomongnya gak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Tapi ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah membongkar rahasianya. Maka Abu Sufyan berkata, "Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan utusannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengarkan ucapanku ini kecuali tidaklah mendengarkan ucapanku ini kecuali tidak ada seorang pun yang mendengarkan ucapanku ini, seorang pun." Jadi Rasulullah SAW tidak mendengarkan, tapi beliau tahu ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Dan berada dikatakan ketika Abu Sufyan ini mau masuk Islam, jadi susah mau masuk Islam karena kokoh Pak. Ketika ditazkir, udahlah masuk Islam, kalian tidak takut semuanya. Kata Abu Sufyan, "Saya bersaksi bahwa saya seorang mulia, tak menyakiti anak yatim." Pertama begitu. Kedua ditazkir lagi ngomongnya gitu, saya bersaksi bahwa engkau orang yang mulia, orang yang suka menyakiti anak yatim. Maka pamannya Rasulullah Abbas itu, udahlah masuk Islam lah pokoknya. Akhirnya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya beliau masuk Islam. Dan dari keturunannya keturunannya Abu Sufyan, maka lahirlah anak-anak yang soleh yang menguasai dunia ketika itu, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu keturunan Abu Sufyan. Yazid, kemudian Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan anaknya Harb anaknya Umayyah. Zikirnya para sahabat radhiyallahu anhu ketika berada di lembah ketika perang Khaibar. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari yang berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaibar, maka para sahabat naik ke atas lembah
maka mereka ketika naik menguatkan atau mengeraskan suara mereka dengan takbir Allahu Akbar la ilaha illallah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irba'u, pelankan suara kalian, karena sesungguhnya engkau tidak berdoa terhadap zat yang tuli dan zat yang tidak ada. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat, sedangkan dia bersama kalian. Maka aku kata sahabat ini, kata Abu Musa al-Ash'ari, ketika itu berada di belakang sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada ya Abdullah bin Qais, nama lain daripada Abu Musa al-Ash'ari. Maka aku berkata, labbaik, siap sedia ya Rasulullah. Beliau bersabda, maukah saya tunjukkan kepadamu satu amalan, satu kalimat, yang mana kalimat tersebut berasal dari bujangnya surga. Maka aku berkata, ya Rasulullah, saya mau, sebagai tebusannya bapak dan ibu saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang berasal dari bujangnya surga yaitu la haula wala quwwata illa billah, sebagaimana yang dibaca oleh Tahiyatul Jamaah. Takbirnya para sahabat radhiyallahu an dan membaca tasbihnya mereka ketika tanjakan dan ketika turun. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami para sahabat apabila kami berjalan di jalan yang menanjak, maka kami bertakbir Allahu Akbar. Apabila kami turun di jalan yang turun, maka kami mengucapkan subhanallah. Dan dalam riwayat lain dikatakan, kami dulu ketika kami berada di jalan yang menanjak, maka kami bertakbir. Apabila jalannya menurun, kami bertasbih subhanallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Yaumul Walailah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini berada di penghujung zaman. Nanti ketika di akhir zaman diceritakan dalam hadis itu, seluruh ekonomi nanti akan dikuasai oleh Masih Dajjal. Jadi ketika itu orang-orang beriman yang kuat imannya, makanya apa? Makanya tasbih subhanallah, kenyaman. Maka kita latih sekarang Pak, karena nggak tahu kita lupa atau tidak, maka kita latih bagaimana zikir kita ini bisa mengenyangkan kita. Allah. Kapan latihannya, bagaimana latihannya? Zikir pada tangan lima. Kalau yang bisa toreko, ikut toreko. Insya Allah itu jadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sifat-sifat mulia para sahabat ke dalam diri kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa iftah lana fa innaka khairul fatihin wa ighfir lana fa innaka khairul ghafilin. وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وامطرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.